sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2020 membahas mengenai menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya, dan kita sudah masuk di pelajaran ke-11 dengan judul Membagikan Kisah tentang Yesus. Di studio sudah hadir sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, dan seperti biasa akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah berandai-andai kalau misalnya dapat uang 1 miliar mau diapain? Silahkan. Baik, Shalom, nama saya Bella Donawena. Saat ini saya berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Kalau ada uang 1 miliar, yang pertama mau membagikan dengan orang tua, itu sudah pasti. Terus memang ada keinginan dari dulu ingin bantu sekolah adik, jadi pasti akan lebih ke fokus ke keluarga. Jadi fokus ke keluarga ya? Wah, berarti family woman banget, Bella. Oke, kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Indonesia. Ya, shalom. Shalom, Pak Pendeta. Berandai-andai, Pendeta, kalau dapat 1 miliar itu mau diapain, Pendeta? Ya, dengan realita yang ada ya. Jadi ini andai-andai, tapi kemudian realitanya ada. Ya, saya punya realita ya, dari realita hidup. Mungkin bantu keluarga bayar utang mungkin ya. Ya tahu sendirilah, hidup ini susah ya. Ya, ada keluarga yang kurang beruntung. Ya, kita mau bantu ya, kita mau bantu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi ini benar-benar keluarga banget ya. Oke, kita akan mulai diskusi kita untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Bella. Baik, untuk ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi masing-masing kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Tuhan mau menjaga sepanjang diskusi ini, agar apapun yang kami diskusikan itu semua bisa membawa berkat bagi banyak orang. Dan terutama Tuhan dapat memakai kami untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati pemirsa kami yang menyaksikan, kiranya Tuhan juga mau bekerja dalam hati mereka dan menuntun mereka kepada kebenaran. Terima kasih banyak Tuhan, inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Dari pertanyaan yang tadi saya ajukan, ada satu cerita yang saya ingat. Jadi pertanyaan yang sama ditanyakan kepada 2 orang. Kalau misalnya dapat uang 1 miliar atau pokoknya banyak lah, langsung banyak gitu, apa yang kalian mau lakukan? Ada 2 orang nih. Orang yang pertama bilang, oh saya pasti akan beli rumah, saya pasti akan beli mobil, saya akan pasti beli barang-barang yang saya inginkan dari dulu gitu. Sedangkan yang satu dia bilang, kok kamu bodoh sekali katanya ya. Hal yang kayak gitu tuh nilainya nanti akan turun. Kalau saya pasti akan investasi, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Lalu mereka berdua berantem. Mereka berdua berantem saking ngotot gitu dengan pendapat pribadi. Sampai ada satu orang lagi datang, satu teman lagi datang, kalian berantemin apa? Lalu dia bilang, iya, dia ini kalau dapat 1 M dia mau belanja, dia mau hambur-hamburin uangnya. Tapi itu kan keinginan saya, itu kan uang saya, kamu kenapa harus ikut campur gitu? Terus uangnya di mana? Kata teman yang datang ini, uangnya di mana? Nggak ada, cuman andai-andai aja gitu, cuman berimajinasi aja. Loh ngapain diberantemin kalau misalnya uangnya nggak ada? Nah, pelajaran kita mengenai kesaksian sepanjang triwulan ini ya, dan di pelajaran kita akan belajar bahwa kita tidak dapat membagikan apa yang kita tidak punya. Jadi kalau kita tidak mempunyai pengalaman dengan Yesus, kita tidak bisa membagikan kesaksian itu karena kita tidak mempunyai. Sama seperti uang yang banyak itu, kalau tidak punya maka
ya tidak akan bisa gitu. Tapi kadang banyak orang yang saling berargumentasi atau berbeda pendapat tentang doktrin atau tentang pengajaran. Di dalam pelajaran Sahabat Petang kita dikatakan tidak ada yang lebih fasih berargumentasi tentang kuasa Injil daripada kehidupan yang telah diubahkan. Orang-orang mungkin berdebat dengan teologi Anda. Mereka mungkin berdebat dengan doktrin. Mereka mungkin mempertanyakan pemahaman Anda tentang kitab suci. Tetapi mereka jarang mempertanyakan kesaksian pribadi Anda tentang apa arti Yesus bagi Anda dan yang telah dilakukannya dalam hidup Anda. Jadi sepanjang pekan ini kita akan belajar bagaimana membagikan kisah tentang Yesus. Kisah apa? Yaitu kisah apa yang Yesus telah lakukan. Siapa saya sebelum bertemu dengan Yesus, bagaimana saya bertemu dengan Yesus, dan bagaimana Yesus mengubahkan saya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita mulai dengan pelajaran hari Minggu, silakan Bella. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi di hari Minggu ini menceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana Yesus mengubahkan hidup kita, dan akhirnya bagaimana Yesus juga melakukan sesuatu untuk kehidupan kita atau memberikan sesuatu, yaitu yang kita tahu adalah keselamatan. Dan sebagai orang Kristen kita pasti memiliki kisah-kisah pribadi yang dapat kita ceritakan mengenai pekerjaan Tuhan itu. Dan di hari Minggu ini berfokus kepada kita melihat perbedaan kita sebelum dan setelah kita mengenal Yesus. Dalam Efesus 2 dijelaskan, dari Efesus 2 pasal 1-3 menjelaskan bagaimana kehidupan kita atau kehidupan seorang manusia sebelum mereka mengenal Kristus. Dan di dalam Efesus 2 ayat 4-10 itu menjelaskan bagaimana anak-anak atau umat-umat Tuhan hidup setelah mereka mengenal Kristus. Dan perubahan yang dapat dirasakan oleh umat-umat Tuhan yang hidup di dalam Kristus itu sangat luar biasa. Karena di Efesus sendiri menggambarkan atau menceritakan bagaimana kita sebelum mengenal Kristus itu kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dan kita mengikuti jalan dunia ini, hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan pada dasarnya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sederhananya, sebelum kita mengenal Yesus, kita berjalan tanpa tujuan, melalui kehidupan kondisi yang terhilang. Kita terhilang, kita nggak punya tujuan. Mungkin memang kadang kita juga pernah hidup dalam kehidupan yang, atau kita pernah mengalami kehidupan yang tampaknya kita seperti bahagia, kita seperti senang dalam menjalani kehidupan kita, tetapi sebenarnya ada kegelisahan di dalam jiwa kita dan tidak ada tujuan hidup yang terpenuhi di dalam kehidupan kita. Tapi setelah kita hidup di dalam Yesus, setelah Kristus datang ke dalam kehidupan kita dan akhirnya kita mengalami kasih dari Yesus itu sendiri, kita membuka hati kita untuk Yesus dapat bekerja dalam kehidupan kita, itu semua akhirnya membuat suatu perbedaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana di Efesus 2 dari ayat 4-10 menjelaskan bahwa di saat kita di dalam Kristus kita benar-benar hidup. Jadi kita bisa bayangkan di saat kita belum mengenal Yesus, kita hidup tapi kita tidak benar-benar hidup. Kita benar-benar terhilang, kosong. Dan di saat kita hidup dengan Yesus, kita benar-benar baru merasakan apa yang dikatakan hidup. Karena disitulah sukacita yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya itu dapat kita rasakan. Dan melalui kekayaan Yesus yang berlimpah-limpah dari kasih karunia-Nya dan belas kasihan-Nya yang melimpah, kita telah menerima karunia keselamatan. Jadi bukan hanya kebahagiaan, bukan hanya hidup merasa tercukupi atau apapun yang kita rasakan begitu saja, tapi yang kita dapatkan juga setelah kita mengenal Kristus adalah karunia keselamatan itu. Kita selamat. Dan di sini dituliskan bahwa Yesus telah mengangkat kita
untuk duduk bersama di tempat surgawi dalam Kristus Yesus, agar di masa yang akan datang Dia dapat menunjukkan kekayaan kasih karunia yang luar biasa dalam kebaikannya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kekayaan surgawi, karunia keselamatan, hidup bersama Yesus di surga nanti akan menjadi bagian kita. Dan di saat kita hidup di dalam Kristus, hidup telah memiliki makna. Dan bukan saja memiliki makna, melainkan juga memiliki tujuan yang baru. Seperti yang dinyatakan oleh Yohanes di Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan di saat kita mendapatkan itu, di saat kita merasakan bagaimana kita berjalan bersama Yesus, bagaimana kita merasakan Yesus bekerja dalam kehidupan kita, itulah yang patut kita bagikan kepada orang-orang lain. Bagaimana mereka dapat melihat Tuhan bekerja, dan disitulah mereka juga dapat mengetahui bagaimana pemeliharaan Tuhan dan kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Oke, jadi saya jadi terpikir nih, pernah nggak kita dalam lingkungan pekerjaan, satu kantor, atau mungkin dalam lingkungan satu gereja gitu, kita sudah lama tahu dia. Kita sudah satu gereja sudah lama, beberapa tahun, atau dalam lingkungan pekerjaan kita sudah satu kantor berapa tahun dengan dia. Jadi kita tahu dia, tapi kita tidak benar-benar mengenal dia. Waktu kita masih tahu-tahu aja gitu, kita mungkin pemikirannya, dia kok sombong ya, dia kok pemarah ya, dia kok suka ngomel-ngomel atau apa gitu, atau ya mungkin hal-hal yang lain gitu, pemikiran kita tentang dia. Tapi begitu kita misalnya punya project bareng, atau kita bekerja sesuatu yang harus bersama-sama dengan dekat, kita baru bisa mengenal, oh dia ternyata orangnya seperti ini, oh dia ternyata orangnya seperti ini. Dan mungkin itu yang terjadi juga pada saya terutama, karena kebanyakan orang muda mungkin Advent saat ini yang memang sudah generasi kedua atau generasi ketiga, yang memang lahir di lingkungan Kristen gitu, lingkungan keluarga Kristen. Kalau kita dibilang kita tidak mengenal Yesus, ya dari lahir saya sudah Kristen kok, saya sudah kenal Yesus, dari kecil sudah nyanyi-nyanyinya tentang Yesus gitu. Tapi kita sebenarnya hanya tahu saja, kita tidak benar-benar mengenal siapa Yesus itu. Silakan Pak Pendeta. Ya, atau begini saja. Bahkan ketika pun kita menyampaikan bahwa hidup kita telah berubah dari yang lama kepada yang baru, kita tidak sadari bahwa apakah memang itu Yesus yang buat ya? Kayaknya hanya karena saya bertambah dewasa, saya makin tahu, ternyata tidak bagus ya seperti ini. Lalu pada akhirnya ada godaan bagi kita untuk katakan, oh itu mungkin Yesus gitu ya. Lalu kita yakinkan orang untuk percaya dengan itu ya. Tapi yang jelas dalam kehidupan kita ini sekarang ya, kita perlu menyampaikan apa yang terjadi dalam diri kita kepada orang lain. Itu bukti bahwa kita bukan seperti dalam kasus tadi ya, dapat 1 miliar mau dibikin apa. Kebanyakan orang ego ya, hanya untuk dirinya, ini segala macam gitu ya. Tapi kalau berbagi bagaimana? Kan toh dapatnya juga bukan karena kerja dia, ini ada tiba-tiba dapat begitu, entah kenapa ya. Mungkin menang lotre atau apa, atau mungkin dapat bantuan dari mana kan. Ya kita tidak ada upaya dengan itu, dapat begitu saja. Lalu sampai bertengkar gara-gara itu. Ya kan untuk apa bertengkar? Nah sama seperti itu. Jadi attitude attitude selfishness ini memang harus dibuang. Dan itu bisa terlihat melalui apakah kita mau bagi sesuatu yang telah terjadi dalam diri kita. Ya. Tantangannya mungkin adalah karena orang menganggap ini personal. This only personal. Saya tidak mungkin bagi ini ya. Kalau berkat yang nyata, materi ya mungkin saya bisa bagi, tapi untuk kesaksian itu that's personal. Orang lain mungkin feel offended ya, karena ya agamamu kan agamamu. Ya, keyakinanmu sama seperti saya juga kan begitu ya. Tapi disinilah kalau kita memang menghargai bahwa itu memang adalah sesuatu yang berharga, yang telah membuat saya bahagia, loh kok kita tidak mau bagi, ya kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Kita masuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah kuasa yang mengubahkan dari kesaksian pribadi. Jadi kita sudah belajar tadi bahwa Yesus itu adalah dasar kesaksian kita. Apa yang Yesus lakukan kepada kita, seperti apa kita sebelum mengenal Yesus. Saya pakai kata mengenal karena memang kalau untuk orang yang lahir di lingkungan Kristen, kita dari kecil sudah tahu Yesus gitu ya. Tapi seperti apa kita sebelum mengenal Yesus, lalu bagaimana pertemuan kita, pertemuan pribadi kita dengan Yesus, dan kehidupan kita setelah kita mengenal Yesus. Nah, kalau di dalam pelajaran hari Senin ada satu pelajaran, ada satu cerita mengenai Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedius yang Yesus sebut sendiri sebagai anak-anak guru. Kita bisa temukan di dalam Markus 3 ayat 17. Ilustrasi tentang watak Yohanes yang berapi-api terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya bepergian melalui Samaria. Nah, ini kita bisa temukan ceritanya di Lukas 9 ayat 54, ketika mereka tidak mendapat tempat untuk menginap karena prasangka orang Samaria terhadap orang Yahudi. Mereka bahkan ditolak untuk sebuah akomodasi yang paling sederhana sekalipun. Lalu Yakobus dan Yohanes langsung, istilahnya langsung berapi-api, langsung marah, langsung emosi gitu ya. Lalu mereka katakan, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit membinasakan seperti yang dilakukan Elia?" Tetapi cara Yesus itu berbeda. Cara Yesus tidak pernah dengan kekerasan. Cara Yesus adalah cara kasih. Di hadapan kasih Yesus, ketidaksabaran dan kemarahan Yohanes diubahkan menjadi cinta kasih dan roh pengasih yang lembut. Dan kita tahu bahwa Yohanes kekasih ya, bahkan dia disebut sebagai Yohanes kekasih, adalah orang yang paling lembut dan selalu membicarakan mengenai kasih di dalam kitab yang dia tulis. Di dalam Alfa dan Omega jilid 5 ayat 16 dikatakan, penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah. Ia menghendaki hanya pelayanan dengan kasih, dan kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan dan kekuasaan. Hanya kasih yang dapat menggugah kasih itu. Dan ini menjadi masuk akal ketika ada pertanyaan, kenapa Tuhan tidak membinasakan setan dari awalnya gitu. Ketika dia mulai berdosa, kenapa Tuhan nggak cut langsung di situ, daripada membuat istilahnya seluruh penderitaan dan kesengsaraan merajalela kemana-mana. Ya itu karena kasih gitu. Karena kalau setan langsung dibinasakan, seluruh makhluk alam semesta akan mempertanyakan akan kasih Yesus. Tetapi ketika Bapa menyerahkan anaknya untuk mati, disitulah satu pemandangan kasih yang terbesar, dan tidak ada lagi yang dapat mempertanyakan kasih Allah itu. Nah, ada pertanyaan saya di sini, Pak Pendeta. Kan kita tahu bahwa 12 murid itu dengan background dan watak yang beragam gitu. Ada Yohanes dan Yakobus yang berapi-api, lalu ada Petrus juga yang mungkin bisa dikatakan omdo ya, ngomong doang gitu, ngomongnya berani tapi ternyata penakut gitu. Atau dengan murid-murid yang lain, mereka 3 tahun ikut dengan Yesus, ketika Yesus harus disalib, mereka semua kabur gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka pribadi langsung dekat dengan Yesus, tetapi sepertinya kehidupannya tidak diubahkan. Dan ketika akhirnya Yesus naik ke surga, mereka dapat turun kuasa Roh Kudus, lalu tiba-tiba mereka diubahkan. Nah, perubahan hidup itu apakah purely memang dari Tuhan, atau
ada kontribusi kita sebagai manusia, Pak Pendeta? Ya, salah satu kontribusi yang paling jelas terlihat adalah kerjasama kita, bukan? Ya, kita mau berubah toh. Tadinya kita arahnya begini, tapi oleh karena ada pengaruh itu, maka kita memperlihatkan yang berbuah kan kita. Tapi yang membuat kita berbuah adalah Dia. Jadi kerjasama di sini adalah kooperasi, kerjasama yang solid antara ilahi dan manusiawi, kan begitu. Ini yang ditekankan dalam soal perubahan hidup ya. Tapi yang jelas itu adalah pengaruh ya, impact dari kuasa ilahi yang mengubah kita. Hanya kita juga perlu berpartisipasi, karena sekali lagi bahwa kasih itu tidak bisa dipaksa, bukan? Dalam hal ini juga termasuk memperbuahkan yang baik itu kan bisa dipaksa. Itu agama Alkitab ya, agama Kristus. Tetapi seperti di arose gitu ya, di awaken ya, dibangunkan kira-kira begitu. Ya. Sedikit lagi Pak Pendeta. Ya. Kalau yang disebutkan ayat, aku akan memberikan hati yang baru. Nah, itu kan berarti Tuhan. Jadi kalau misalnya ada misalnya saya atau anak muda yang lain, yang pemirsa yang sedang menonton sedang bergumul dengan sesuatu yang dia ingin diubahkan, tapi dia tidak bisa. Apa yang harus dilakukan gitu? Ya. Nah, ini juga hati-hati. Ayat ini juga sering disalah tafsir ya. Hati baru maksudnya apa? Jadi ada begini-gini ya. Ini seperti ini. Handphone baru ya. Cellphone baru. Yang tadinya dia kan seperti gini. Ini kan smartphone ya. Tapi generasi waktu saya pertama kenal itu adalah generasi yang hanya hanya bisa terima ya, tidak ada gambar dan segala macam. Pada akhirnya ada yang pakai gambar, oh itu sudah hebat sekali, berwarna ya, berwarna. Sekarang bahkan video bisa main kan begitu di situ ya. Nah, jadi saya dapat handphone baru, yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Dan setiap handphone kan ada isinya, ada program, ada yang diinstal di dalamnya, default atau kemudian ditambahkan. Nah, kira-kira hati yang baru seperti apa? Tadinya kita punya hati yang lama, yang penuh dengan dosa, penuh dengan pengalaman penderitaan, penuh dengan akar pahit, lalu dikasih hati baru. Hati baru kira-kira yang mana? Sudah diinstal semuanya di situ? Oh, tidak juga kan? Ya, artinya diberikan hati yang baru, yang tidak seperti itu buruknya. Ya, artinya ini kan hidup yang harus diisi kembali. Handphone yang harus diinstal dengan yang lain, kan begitu? Karena hanya default ya. Sesuatu yang diarahkan ke sini, tapi tetap harus ditambah. Ini harus berjalan terus, bertumbuh terus kan, pengalaman, kira-kira begitu. Ya, jadi itulah hidup namanya ya. Kita di hati yang baru, lalu oke, hati yang baru, terus bagaimana? Lalu Tuhan bikin kita jadi robot ya, hati baru, pokoknya tunduk terus. Nah, bukan itu maksudnya. Tetap ini pengalaman ya, harus diisi dengan pengalaman. Pulpen. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Ya, teman-teman sekalian, ya termasuk juga yang di studio, ini menarik ya. Untuk hari Selasa ini menceritakan kisah Yesus ya. Ada disebutkan di sini bahwa misionari pertama ya, yang pernah Yesus utus justru bukan di antara para murid ya. Tetapi justru mengutus seorang yang telah dipulihkannya dari kuasa iblis ya, kerasukan setan ya. Itu terjadi di Gerasa ya. Ada referensi paralel juga ya antara Matius dan Markus yang disebutkan ya. Nah, kalau kita perhatikan secara order ya, chronological order, orang kerasukan di Gerasa ini ada orang yang menghitung ya, mulai dari pertama. Ya, ini bukan hanya Yesus ya, tapi juga tentang kelahiran Yohanes, pemberitahuan. Jadi dihitung 1, 2, 3 sampai seratusan ya. Ratusan lah pokoknya ya. Nah, jadi kalau dihitung orang kerasukan di Gerasa ini nomor 137 secara order ya. Urutan ceritanya ya. Jadi memang ini diharmonisasi ya. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Karena urutan mereka kan beda-beda ya. Tapi kalau diurut sedemikian rupa, maka ini Gerasa, peristiwa Gerasa nomor 137 dan pengutusan murid nomor 177.
bukan 12 murid, tapi 70 murid yang diutus dua-dua ya. Lalu kemudian ada lagi yang disebutkan di sini bahwa Yesus katakan ya, pulanglah katanya, pulanglah ke rumahmu ya, kepada orang-orang sekampungmu. Karena dia diutus ya, setelah dia dipulihkan. Jadi tidak sempat Babel doktrin, Babel apa namanya, nggak sempat KPA ya, nggak sempat apa namanya KKR ya. Karena orang itu begitu dipulihkan dia duduk dengan rapi ya, mungkin ada yang kasih baju sama dia bagus, lalu orang dapati dia sudah waras gitu ya. Tadinya orang yang ditakuti sekarang orang yang baru ya. Ya mungkin rambutnya masih panjang mungkin, tapi setidaknya wajahnya sudah berbeda ya. Nah, jadi tidak sempat. Tapi kemudian Yesus katakan ketika dia mau minta pulang ya, karena Yesus diminta keluar dari situ, dia katakan pulanglah ya. Jadi inilah yang dianggap sebagai utusan ya, pengutusan pertama. Tapi saya mau beritahu, mau kasih ingat bahwa di dalam Matius pasal 8 ayat 4 ini nomor 42. Tadi saya sebutkan di Gerasa itu nomor 137, tapi ada yang lebih awal yaitu nomor 42. Matius 8 ayat 4, ketika ada orang kusta, satu orang bukan yang 10 ya, seorang kusta ditahirkan. Dan Yesus katakan begini, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Jangan lupa ini ya, kata-kata ini. Jangan beritahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahanmu. Jadi ini pengutusan kan, tapi pengutusan kepada imam untuk cek kau udah sembuh. Tapi apa kata Yesus? Jangan kasih tahu. Jadi tidak diutus untuk memberitahukan Injil. Kamu udah pulih, sudah aman. Tolong cek kemana? Kepada imam, karena memang dialah semacam dokter pada waktu itu untuk katakan oke, secara legal kamu apa? Sembuh. Karena ini ada hubungan, kusta ini ada hubungan dengan dosa ya, menurut persepsi mereka, teologi mereka begitu. Lalu ada Matius pasal 96, ini referensi lain, ini nomor 43. Jadi di awal ya. Tetapi supaya kamu tahu, nah itu kata-katanya, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ini masalah membuat orang lumpuh berjalan. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Hanya tidak ada kesan bahwa Yesus katakan dan beritahu ya. Cuman di perjalanan kan orang tanya-tanya, ini gimana, ini gimana? Akhirnya tersebar, akhirnya jadi rumor ini dan jadi terjadi chaos pada waktu itu. Nah, jadi memang luar biasa ya, Yesus mengutus. Dan inilah yang mempersiapkan kota Dekapolis itu ya. Ini disebut Dekapolis ya. Menjadi apa namanya orang yang menerima ya. Tapi ada juga catatan lain mengenai Dekapolis ini, karena di dalam Matius pasal 4:25 waktu Yesus memberikan pengajaran, ini nomor 48. Jadi lebih awal lagi ya. Orang-orang Dekapolis juga datang. Tapi bukan Yesus yang datang ke sana, tapi orang Dekapolis yang datang ke tempat di mana Yesus memberikan pengajaran atau memberikan pelayanan. Jadi artinya ada orang-orang Dekapolis yang sudah tahu, lalu mereka pulang. Tapi kelihatannya Yesus membuat lebih kuat lagi ya, bahwa ada orang dipulihkan di tempat mereka, orang gila yang membuat teror ya, orang takut sama dia sampai dirantai. Bayangkan orang kesehatan. Saya tidak tahu berapa banyak kita yang pernah lihat orang kesehatan ya. Saya sendiri pernah ya menghadapi dan berpegangan dengan kuat sekali memang. Wah, luar biasa ya. Palu cewek masih remaja kira-kira begitu. Jadi mereka kuat sekali ya. Tapi inilah dipulihkan sehingga tidak menjadi ketakutan ya orang lagi kepadanya, dan Yesus utus kau pulang ke rumahmu. Dan ini luar biasa ya. Dari yang pendeta jelasin ini jadi ada pertanyaan, kapan silakan. Kita tahu kita harus bagikan sama kita harus ya tidak membagikan. Kalau tadi cerita Yesus jangan beritahu, yang di sini pergi beritahu gitu. Ya. Gimana pendeta? Memang ini tantangan ya. Kalau dalam istilah istilah legal ya. Kalau orang nggak disuruh ya janganlah mengatakan sesuatu kan begitu. Karena memang ada catatannya mengatakan bagaimana orang itu bisa menyatakan itu kalau tidak diutus. Tapi ini kan legal. Ini aslinya Great Commission ya. Kamu diutus. Diutus. Seperti misalnya Paulus dengan Barnabas. Ini jelas-jelas diutus. Oleh siapa? Oleh jemaat Antioquia. Ya. Antioquia yang di Syria. Diutus. Tapi begini, dalam konsep yang kita pelajari pada pekan ini adalah bahwa semua kita harus mengatakannya. Mengatakan apa? Pengalaman sendiri bukan? Kan tidak perlu disuruh. Ya, saya punya pengalaman sendiri. Begini, sampaikan. Nah, dalam konteks Yesus memang ada kata-kata yang Yesus katakan bahwa jangan kasih tahu. Karena apa? Itu menghalangi pekerjaan Yesus. Jadi bukan orang itu,
tapi menghalangi pekerjaannya. Sehingga Yesus jadi susah bergerak ya. Artis toh jadinya. Susah bergerak jadinya. Kebanyakan minta tanda tangan, jadi bukan mengajar jadinya. Contohnya kalau kita bikin relevansi untuk zaman sekarang. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Rabu, silakan Bella. Baik, di hari Rabu ini judulnya bersaksi dengan jaminan. Kalau ditanya apa sih maksudnya dengan bersaksi dengan jaminan? Apa jaminan itu? Dan di sini ada beberapa ayat yang menjelaskan atau memberitahu kita jaminan itu apa. Dan saya akan bacakan dari salah satu ayat dari 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kesaksian kita atau di saat kita bersaksi dengan jaminan yang Tuhan berikan, yaitu adalah kasih karunia hidup, kehidupan yang kekal, kasih karunia keselamatan. Dan di saat kita bersaksi, tadi pendeta juga sempat bilang bahwa kalau kita bersaksi, ini off air ya pendeta, kalau kita bersaksi bukan meninggikan Tuhan, malah lebih kepada ke kitanya, juga itu bukan berarti bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ada juga kesaksian-kesaksian yang perlu kita saring. Apakah betul ini membuat orang jadi mengenal Yesus melalui kehidupan kita dari kesaksian kita, atau malah sebagai pelarian saja, atau motif kita jadi berbeda dengan yang sebenarnya, yaitu tujuan kita untuk bersaksi. Dan di saat kita tidak memiliki jaminan pribadi akan keselamatan di dalam Yesus, tidak mungkin kita dapat membagikannya kepada orang lain. Kita hanya akan menceritakan sesuatu hal yang kita sendiri pun tidak pernah mengerti, karena sebenarnya kita tidak di dalam Yesus, kita tidak mengenal Yesus, dan kita tidak menyadari betul-betul bagaimana pekerjaan Tuhan. Kita hanya membagikan, oh iya, saya hidupnya diubahkan, saya memiliki pertolongan, saya mendapatkan pertolongan Tuhan. Tapi kita hanya, kadang kita melihat itu sebagai, oh iya, saya mau bersaksi. Tapi kadang itu kesaksian itu tidak ada artinya, karena kita lebih beda ya pendeta, motifnya itu berbeda. Dan tidak ada masalahnya sebenarnya untuk bersaksi, tapi kita juga harus bijaksana. Apa yang harus kita saksikan, apakah itu akan membawa atau mengangkat iman orang lebih dekat kepada Tuhan, atau hanya sekedar menceritakan saja. Kadang juga di saat bersaksi itu sudah ada keegoisan atau sudah ada peninggian diri di dalam kesaksian itu. Banyak orang yang, oh saya, ya mungkin dia mau kasih tahu bahwa dia membagikan berkat dari dia, tapi kadang jatuhnya kayak jadi memamerkan. Misalkan seperti, oh saya membantu ini, oh dulu gini ini. Jadi lebih ke saya gitu. Mungkin cara penyampaiannya bisa dengan puji Tuhan, dengan berkat dari Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk menjadi alat bantuan bagi ini. Itu kan lebih, oh iya, kita melihat itu adalah tangan Tuhan yang bekerja melalui orang tersebut. Tapi kebanyakan orang-orang yang bersaksi itu, mereka lebih kepada, oh iya, saya telah membantu, kesaksian pada hari ini adalah saya telah membantu. Dan kadang ada yang menyebutkan nominalnya atau berupa apa bantuannya. Dan di situ kita juga tidak sadar kita menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang mendengarkan. Karena bisa saja ada yang menangkap itu positif, ada yang menangkap itu seperti, oh kok dia jadinya seperti saya gitu kan. Jadinya jadi batu sandungan juga. Tapi di hari Rabu ini dikatakan bahwa kita harus bersaksi dengan jaminan, atau kita harus bersaksi dengan kesadaran bahwa apapun yang kita terima itu adalah dari Tuhan. Dan di saat kita sadar bahwa kita memiliki jaminan dari Tuhan,
jaminan apa itu? Ternyata hidup yang kekal. Di saat kita hidup di dalam Tuhan, tidak lagi ada peninggian diri di saat kita bersaksi, melainkan bagaimana kita mau menyatakan Allah, memperkenalkan Allah kepada orang itu dengan sungguh-sungguh. Dan di sini dituliskan bahwa kita tidak dapat membagikan apa yang tidak kita miliki. Ada umat Kristen yang bersungguh-sungguh, yang terus-menerus hidup dalam keadaan ketidakpastian, bertanya-tanya apakah mereka akan cukup baik untuk diselamatkan. Saya suka di sini ada satu cerita atau sebuah cerita seorang pengkhotbah tua yang bijak. Katanya dia berkata seperti ini, ketika saya melihat diri saya sendiri, saya tidak melihat kemungkinan untuk diselamatkan. Ketika saya melihat Yesus, saya tidak melihat ada kemungkinan tersesat. Jadi memang betul, di saat kita melihat diri kita sendiri, waduh, hina sekali. Bahkan di saat kita melakukan berbagai cara untuk berbuat baik, tetap saja kita melihat bahwa kita nggak mungkin selamat, kita nggak pernah layak. Tapi itulah bagaimana Allah ingin kita merubah pandangan kita, yaitu dengan kita memandang kepada Yesus. Di saat itulah kita sadar bahwa walaupun kita tidak layak, tapi tidak ada kemungkinan kita akan tersesat. Karena Allah yang kita lihat itu akan menuntun kita. Dan di saat itulah kita sadar bahwa jaminan dari Allah itu kita miliki, kita dapat, kita tidak akan tersesat, dan disitulah kita bersaksi untuk orang-orang. Oke, tambahannya Pak Pendeta? Ya, karena ini menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan ya. Ditanya oleh orang lain lah kepada kita. Apa kamu yakin kau selamat? Oke, kita sudah bersaksi. Kamu ditanya, keyakinanmu apa rupanya kamu selamat? Ya, sama seperti preacher ini ya. Kalau kebanyakan kita, dan ini realita ya, kebanyakan kita melihat diri kita, bukan? Ya enggak lah, ya nggak mungkin saya selamat, bagaimana ya? Kecuali orang yang ya merasa ya hebat ya. Oh, saya itu selamat, saya sudah lakukan ini katanya. Saya sudah lakukan semua hukum Tuhan. Saya sudah bikin begini. Tapi ketika ditanya sesuatu yang lebih personal, maka akhirnya sadar, iya ya, saya ternyata nggak bisa selamatkan diri saya sendiri. Nah, lalu kemudian dari memandang diri, pada akhirnya kita jadi berpaling kepada yang mau menyelamatkan itu. Maka kita cari kualifikasi dari orang itu yang memberikan kepada kita selamat, apa yang membuat kita yakin bahwa dia akan selamatkan kita. Maka kemudian seperti yang kata preacher tadi bahwa ya memandang kepada Yesus, saya merasa yakin bahwa saya tidak akan mungkin binasa. Tapi kalau ditanya secara pribadi, apa keyakinan kita? Apa dasarnya bahwa kita memang yakin bahwa kita selamat? Nah, itu yang perlu ditanyakan ya. Berarti kita harus cari kualifikasi. Dan mencari kualifikasi itu adalah butuh pengenalan. Ya. Kan butuh datang dekat ya. Oh iya. Oh, ini dikualifikasi dari Tuhan saya itu yang menyelamatkan. Oh, dia itu setia. Oh, dia itu baik. Dia itu pengampun. Ya minta ampun lah. Ya, jadi seperti transaksi begitu ya. Saya dapat ini, saya yakinkan, dapat. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk ke pelajaran hari Kamis, judulnya adalah sesuatu yang layak untuk disaksikan. Ya. Ada satu ayat di sini dari Galatia 2 ayat 19 dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika kita belajar mengenai mengikut Yesus, Yesus sendiri katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau misalnya kita bayangkan gitu ya, wah berarti kalau mau ikut Yesus berat dong gitu. Harus ada menyangkal diri, harus ada memikul salib. Bahkan di sini penjelasannya, kematian di kayu salib adalah kematian yang menyakitkan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada tuntunan Kristus dan manusia lama yang berdosa ini disalibkan, itu menyakitkan. Kadangkala menyakitkan untuk melepaskan keinginan dan kebiasaan seumur hidup, tetapi upahnya jauh melebihi rasa sakit itu sendiri. Jadi bagi orang-orang yang memang sudah merasakan nikmatnya bertemu dengan Yesus,
mengenal Yesus. Apa yang dia tinggalkan di belakang itu yang mungkin orang lain akan memikirkan itu adalah pengorbanan, bagi dia yang telah merasakan keindahan bersama dengan Yesus itu adalah satu ya, kalau Paulus katakan itu semua tidak berharga gitu. Semuanya tidak berharga yang ditinggalkan di belakang itu. Saya mungkin mengenal ada orang yang kesaksian dia dulunya kaya raya, dia punya rumah di mana-mana, tapi dia tinggalkan semuanya itu untuk masuk dalam pekerjaan Tuhan. Bagi dunia mungkin itu satu hal yang bodoh. Makanya dikatakan Injil itu bodoh bagi sebagian orang gitu kan. Karena sepertinya kamu meninggalkan hal-hal yang enak. Kamu mengorbankan, padahal bagi orang yang telah merasakan itu, yang telah bertemu dengan Yesus, itu adalah satu bukan lagi pengorbanan gitu, bukan lagi sesuatu yang menyakitkan untuk dilakukan. Karena ayat kita juga katakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kesaksian yang kuat, yang memiliki dampak, yang mengubah hidup pada orang lain, berfokus pada apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita, bukan pada apa yang telah kita korbankan baginya. Jadi sekali lagi ketika kita bersaksi, tadi Bella juga sudah mengatakan bahwa bukan kita meninggikan diri kita sendiri atau kita meninggikan dosa-dosa masa lalu kita, tetapi dan juga di pelajaran ini bukan kita meninggikan pengorbanan apa yang telah kita buat, tetapi kita meninggikan Kristus. Sejarah kekristenan dipenuhi dengan kisah-kisah tentang mereka yang harus berkorban luar biasa demi Kristus. Bukan karena orang-orang ini mendapatkan keselamatan atau bahwa tindakan mereka tidak peduli seberapa tidak mementingkan diri dan penuh pengorbanan, memberi mereka pahala di hadapan Allah. Sebaliknya dalam banyak hal menyadari apa yang telah dilakukan Kristus bagi mereka, pria dan wanita ini rela untuk meletakkan semuanya di atas altar pengorbanan menurut panggilan Allah dalam hidup mereka. Tadi sebelum kita on air ini ada pembicaraan sedikit pendeta mengenai kesaksian apa yang kita bagikan kepada orang lain. Dan ketika tadi pendeta jelaskan tentang Paulus, kesaksiannya mengenai pengalamannya atau pelayanannya, bagaimana dia dipukuli, disiksa, ditangkap, dipenjarakan, kapalnya karam berapa kali. Ketika ya mungkin itu bijaksananya seseorang ya, kalau misalnya itu yang kita tampilkan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus gitu, mungkin mereka akan takut duluan gitu. Mereka akan takut duluan, aduh, ikut Yesus kok susah banget gitu ya. Tapi ya kita percaya bahwa Roh Kudus menuntun pemikiran kita dan kata-kata kita ketika kita bersaksi. Dan satu hal yang penting yang kita pelajari sepanjang pekan ini adalah kesaksian kita adalah mengenai Yesus gitu. Mungkin kita bisa dari kesaksian kita itu kita bisa masuk kepada doktrin atau pengetahuan Alkitab atau misalnya tentang hari Sabat, tetapi tetap fokusnya adalah Yesus. Jadi bukan kita ketemu ujuk-ujuk ketemu orang lalu kita katakan tentang sabat gitu, atau perpuluhan, atau kalau kamu nggak turuti hukum Taurat kamu nggak selamat, nggak seperti itu. Tapi yang kita tinggikan adalah Yesus. Silakan Bapak Pendeta. Baik, ya seperti tadi yang disampaikan ya, Paulus ini menceritakan juga pertobatannya, perjalanan ke Emmaus. Tapi seperti yang disebutkan tadi, dia bicara juga tentang aku ini 2 kali karam kapal loh. Saya ini berapa kali kena sesah, dan sekali sesah itu kan banyak sekali ya, dipukuli begitu, dipenjara dan segala macam, ditinggalkan, kelaparan, ya, nggak punya baju, ya, kedinginan dan segala macam. Dan kita lihat itu konteksnya pada waktu dia sampaikan itu adalah ketika ada banyak orang mempertanyakan kredibilitasnya sebagai seorang rasul. Jadi katakan, ya ini bukti kerasulanku, penderitaanku ini. Jadi orang bisa tahu dari mana, artinya kapan dia sampaikan kesaksian yang ini, kapan dia sampaikan kesaksian ini, kan begitu. Jadi tidak langsung bablas begitu saja membuat apa. Saya suka sekali dengan gaya kita membuat KKR ya, Gereja Misionaris ke-7. Masih ingat
dua kata yang sering dimunculkan dalam tema besar KKR kita, kebahagiaan sejati. Sekarang sudah mulai nggak ada ya kebahagiaan sejati. Lalu orang masuk, percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis menjadi anggota gereja yang ke-7. Kebahagiaan sejati bukan? Tapi kebanyakan mereka nggak bahagia setelah masuk. Nah, karena ya mulai dipecat, karena nggak kerja hari Sabat, mulai mendapatkan masalah di keluarga karena tidak hadir misalnya pernikahan pada hari Sabat, contohnya ya, menjadi polemik sampai sekarang. Lalu ini dan itu ya, menjadi tidak akur dengan keluarga. Wow, ini tantangan ya. Akhirnya ini bukan kebahagiaan sejati katanya kan ya. Jadi kita jadi malah susah jadi orang yang menerima Yesus yang diproklamasikan oleh gereja Messianic yang ke-7. Tapi yang jelas inilah yang disebut namanya dengan something worth testifying about. Ya. Apa kata Rasul Paulus? Dia katakan, aku disalibkan. Dia bilang begitu ya. Misalnya di Galatia 2:19, mulai dari 19 ya. Kalau di Indonesia terjemahan baru. Apa katanya? Sebab aku telah mati. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Disalibkan maksudnya kan supaya mati kan? Kenapa Yesus disalibkan? Kan itu hukuman. Supaya apa? Supaya dia mati. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Disalibkan kok hidup? Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Berarti Ada pengubahan. ada yang lain. Ya. Berarti dia mati dong. Apanya yang mati? Dianya. Dianya kan? Artinya manusia lamanya. Tapi dia hidup. Tapi dia pun hidup, bukan dia lagi hidup. Tapi Yesus yang hidup dalam dirinya. Dan itulah yang membuat orang berani tinggalkan segala sesuatunya. Yang mereka katakan itu bukan pengorbanan. Tapi orang dunia katakan, kamu telah korbankan begitu banyak. Anda, saya tidak korban apa-apa. Saya mendapatkan sesuatu yang lebih. Aku tidak tinggalkan apa-apa. Orang lain, orang manusia dunia yang katakan, kau korbankan banyak. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Ada sesuatu yang... Jadi kadang orang kaya harus tinggalkan kekayaannya. Tapi kan banyak juga orang kaya yang tidak tinggalkan kekayaan. Karena bagi dia, bagi Tuhan, itu bukan sesuatu yang perlu dikorbankan. Itu, worthy to retain. Karena itu untuk sesuatu yang lain. Jadi kita dipanggil berdasarkan apa yang membuat kita tersandung. Bisa saja itu mungkin istri. Bisa saja itu mungkin anak-anak. Bisa saja mungkin gelar. Bisa saja ilmu pengetahuan. Tinggalkan semua itu, nggak perlu itu. Kan begitu. Kalau itu jadi menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Hari Jumat pendalaman, silakan Pak Pendeta. Dari begitu banyak, bukan begitu banyak, tapi dari beberapa kisah menarik yang disebutkan dari hari ke hari ya. Tampaknya di pendalaman ini di hari Jumat kita dibawa kepada satu kisah ya. Kelihatannya menarik ya. Karena mungkin kalian berdua ya gendernya adalah feminin, sementara saya hanya saya sendiri maskulin di sini ya. Ini baik untuk kalian juga ya, baik juga untuk saya. Bahwa katanya kerumunan itu ingin tahu ya dan menghimpit di sekitar Yesus. Tapi mereka tidak menyadari kuasa vital. Ya kan begitu. Namun perempuan sakit pendarahan itu yang lama penyakitnya itu sama dengan usia wanita yang disebut anak perempuan kecil ya yang juga sakit ya umur 12 tahun. Ini 12 tahun dia sakit pendarahan. Tapi dia boleh merasakan kuasa kesembuhan. Sama-sama bersentuhan dengan Yesus. Tapi jamahannya beda. Ini namanya jamahan iman ya. Not he touch me. Ada banyak orang bikin ini lagu he touch me ya. It's not he touch me ya. Karena bukan Yesus yang jamah dia, tapi dia yang menjamah Yesus. Dan apa akibatnya? Jamahan imannya itu menyalurkan kuasa dari tubuh Yesus, tubuh kemanusiaannya. Ini kebocoran luar biasa ya. Jadi bocor tubuh Yesus itu mengalirkan kuasa. Yang bahkan sebelum Yesus memberikan izin. Bayangkan itu, iman kita itu bisa membocorkan apa? Langit surga, bayangkan. Tapi banyak orang nggak sadar kan? Realitanya sudah ada, ini kisahnya ya. Dan itu yang terjadi. Nah sebagai perbandingan, mungkin hanya untuk memberikan semacam tambahan pengetahuannya. Karena ada statement disebutkan bahwa kerumunan ingin tahu yang menghimpit di sekitar Yesus tidak menyadari kuasa vital. Sebenarnya begini, bukan hanya perempuan ini yang sadari ada kuasa vital dalam tubuh Yesus. Hanya sekedar menjamah. Karena contohnya di Lukas pasal 6 ayat 19. Mungkin boleh dibaca supaya kita bisa pastikan apakah kita menyampaikan ayat yang tepat di sini ya. Lukas 6 ayat 19 ya. Ini sebelum peristiwa itu ya. Karena di
kitab Lukas, ada referensi lain di Markus, tapi saya ambil di Lukas sebagai perbandingan. Kisah perempuan ini kan ada di Lukas pasal 8, tapi kita ambil Lukas pasal 6 ayat yang ke-19 ya. Apa disampaikan di sana? Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Ada pengalaman sebelumnya, bukan? Nah, ini sama seperti fenomena yang juga Yesus Kristus izinkan menjadi bahagian pelayanan dari Petrus dan Paulus. Kalau Petrus kan bayangannya, bayangkan. Ini ada bayangan nggak di sini? Nah, ini karena cahaya banyak ya, ada bayangan nih. Bayangannya saja sudah bisa membuat orang sembuh. Bayangan Petrus loh, bukan bayangan Yesus. Dan untuk Paulus, itu sapu tangannya. Ketinggalan misalnya sapu tangan. Ini saya selalu bawa sapu tangan. Tapi jangan pakai sapu tangan saya, nggak ada kuasa di sini. Ya termasuk ya, sapu tangan Paulus juga nggak ada kuasa. Tapi Tuhan izinkan. Karena apa? Itulah Tuhan kita ya. Luar biasa dia begitu baik kepada kita. Dan kebaikannya itu kalau dalam konteks kita sekarang seharusnya dibagi. Karena engkau dapatkan itu percuma, maka bagikan dengan percuma. Ya memang saya rindu untuk membagikan percuma, tapi saya anggap itu personal. It's my personal experience. So I should keep it. Saya simpan itu untuk saya sendiri. Jadilah menjadi orang Kristen yang tidak selfish ya, hanya untuk saya gitu. Share kepada orang lain ya. Istri saya orang yang suka bersaksi ya, dan saya perhatikan kesaksiannya itu banyak membuat orang terjamah ya, karena dia pendoa ya, ya. Dan saya pun terjamah ya, saya sebagai suaminya, dia cerita sama saya, baru saja terjadi sesuatu dia langsung bilang, tahu nggak Pak? Sebenarnya dari kemarin saya sudah berdoa begini, dan saya dapatkan hari ini. Dia ceritakan dengan detail, saya bilang. Wow, saya sebagai pendeta pun rasa luar biasa. Betul, Mak? Iya. Kadang juga sesuatu yang dia doakan mengenai saya. Lalu setelah terjadi baru dia kasih tahu. Wah, luar biasa saya bilang. Terjamah ya. Aduh, saya jadi merinding. Jadi ada sesuatu yang perlu kita bagikan kepada orang lain, yang membuat orang terilhami, agar kemudian mereka melakukan ya kira-kira mirip yang sama, bahwa berdoa itu luar biasa, bahwa bersama dengan Yesus, bahwa berharap pada Yesus, bahwa mengasihi Yesus, atau bahkan hanya untuk menyanyikan nama Yesus di waktu kehidupan kita sukar sulit, itu bisa menolong sekali ya. Nah ini yang saya mau katakan, bahwa bersaksilah, tapi jangan saksian setting ya, jadi dibuat-buat begitu, bohong gitu ya. Padahal nggak gitu ceritanya. Saksikan sesuatu yang memang kita rasakan itu mengubah. Itu bisa dirasakan ya. Ada sesuatu yang bergemuruh dalam hati ya. Nah itu pasti baik untuk orang lain. Sekali lagi seperti yang Bella katakan, bukan untuk meninggikan manusianya, diri kita, tapi Tuhan kita yang di atas. Mari bersaksi. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan juga Bella sudah berdiskusi bersama-sama. Kita tidak dapat membagikan apa yang kita tidak punya. Maka mari kita berdoa agar kita dapat benar-benar mengenal Yesus. Kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus. Maka kita akan terdorong untuk membagikan kisah Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.